Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amarna bi iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa ghairihi min arkanil islam. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun wal muslimat rahimakumullah. Pada para bapak ibu, para jamaah semuanya, mari kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemarin kita sampai hampir selesai terkait dengan tohar, ya, bersuci, dan kemarin yang terakhir adalah tayamum, tetapi ini masih ada sedikit, ya, dari tambahan ini. Kemarin sampai pada walahu ayusalliya bitayamumi fardhun wahidan wa masya'a minan nawafil. Jadi untuk tayamum itu diberlakukan untuk fardhun wahidan, sholat fardu sekali saja. Wa masya'a minan nawafil. Adapun kalau untuk sholat nafilah, sholat mustahab, ya, sholat sunat gitu, ya, itu monggo, jadi bisa rawatib, qobliyah, ba'diyah, tambah mungkin sholat intidhar, ya, atau sholat zuhur, seperti yang dilakukan oleh Bilal itu, ya, setelah nunggu sholat fardu tapi sudah wudu gitu, ya. Nah, ini tayamum. Jadi kalau tayamum untuk sholat nawafilnya itu terserah, tetapi untuk sholat fardunya satu kali. Jadi kalau niat tayamum untuk zuhur, ya zuhur, kalau mau jamak zuhur asar, ya sekalian di situ. Tapi artinya tidak kemudian seperti kemarin saya sebutkan gantung wudu atau gantung tayamum. Kalau tayamum nggak ada gantung tayamum. Jadi tayamum tadi ya untuk sholat fardu yang tadi, yang sekarang berikutnya. Tapi sebelum masuk tambahan, tadi ada yang menanyakan bagaimana kaitannya dengan kita mensucikan pakaian kita. Yang sekarang ini banyak mesin cuci itu kan, orang ada yang seperti sering dikatakan itu semakin sedikit bilasnya. Jadi atau bilas mungkin sekali saja. Itu bagaimana dari segi tohar? Kalau baunya bisa dihantam pakai parfum sekarang ini, ya, supaya parfumnya banyak, itu mungkin pesingnya hilang, namanya kompor caci gitu, ya. Tapi apakah sucinya itu sudah terwujud? Memang kalau di dalam toharoh itu kan yang disyaratkan itu memang sudah hilang, ya, hilang najisnya, yang ditandai dengan secara wujud sudah nggak nampak, secara bau sudah tidak ada lagi gitu, ya. Nah, itu seperti itu. Tetapi tadi kita katakan bau terkadang sekali saja, tapi pakai parfum bau bisa hilang. Maka Bapak Ibu sekarang banyak itu laundry yang menamakan laundry syariah. Laundry syariah itu apa? Cara bilasnya itu secukupnya. Ya kalau dalam toharo, kalau kita lihat airnya, ya, kalau dulu di kolam itu mungkin sekali, tapi kan kolamnya itu luas, atau fil ma'is saili, di air yang mengalir, ya, di sungai yang mungkin airnya banyak, itu ya bisa. Tapi kalau sekarang di mesin cuci yang sedikit, ini sebaiknya ya kita ikhtiarnya, karena di zaman Nabi belum ada, ya, nah, sehingga di situ itu ya paling tidak kalau kita lihat itu pertama sebelum dikasih sabun mestinya itu diputar dulu pakai air biasa gitu, ya, sehingga nanti itu dibuang.
atau juga bisa pakai mungkin air bekas bilas yang masih bagus ya, artinya bilas yang kesekian, kalau ada yang sampai bilas 3 kali dan sebagainya, itu dipakai sebelumnya untuk menghilangkan najis itu, diputar baru kemudian pakai sabun, baru kemudian bilas 2 kali misalnya. Jadi sehingga paling tidak itu setelah pertama dihilangkan kemudian nyabun, bilas dan bilas lagi, karena langkah hati-hati itu kan yang terbaik itu ganjil. Kalau ganjil sekali nggak mungkin ya, ganjil 3 kali paling tidak ya, itu sebagai langkah ikhtiar kita. Ya betul, sekarang banyak laundry itu yang menempel laundry syariah karena mereka menggunakan pembilasan yang cukup. Kan alhamdulillah di sekitar kita air itu cukup ya, air itu cukup. Lain masalahnya kalau air itu tidak ada, maka kemarin buang hajat saja beristismar pakai batu ya, karena nggak ada. Tetapi untuk yang ada ya kita toharoh yang sebaiknya, karena sekali lagi tadi yang namanya najis sekarang ini kalau hilang bau itu dikalahkan dengan parfum itu bisa, tetapi kan kita tidak tahu. Sebagaimana orang yang tidak mandi itu disemprot parfum itu tubuhnya, bajunya kelihatan segar, tapi sakjane kan belum ya. Itu ibarat makanan, jadi makanan itu basi, di situ kasih kipas angin nggak ada laler. Bukan karena makanannya nggak mengundang laler, tapi karena laler kalah sama kipasnya atau ditepasi. Itu tidak menghilangkan tapi menyelamurkan. Bahasa Indonesia menyelamurkan, mengkamuflasekan ya. Maka dari itu untuk taharah tadi ya, kita murah air insya Allah. Jadi nggak usah mengikuti apa yang mungkin bilas cukup sekali apapun juga gitu ya. Tapi dan sekarang ini Bapak Ibu, ini sekarang umat Islam itu kesadarannya berkembang. Rumah sakit yang disertifikasi dengan sertifikat syariah itu mereka juga harus memastikan laundry itu betul-betul bersih dan suci. Bersih dari segi higienis ya, artinya penyakit kuman-kuman itu hilang, dan juga suci karena najisnya macam-macam orang di rumah sakit itu. Nah sehingga sekarang banyak rumah sakit, saya kira sudah lebih dari 50 di Indonesia ini ya, rumah sakit yang diuji secara syariah. Jadi kesadaran orang itu meningkat. Kesadaran orang itu meningkat ya. Jadi kesadaran bukan hanya makanannya yang halal, tetapi bagaimana itu dibersihkan dengan cara yang baik. Karena dalam Islam itu dikenal yang namanya suci, bukan hanya bersih, tapi itu memang suci. Nah itu karena tadi ada pertanyaan ya dari jamaah, salah satu dari jamaah. Saya lanjutkan untuk mengakhiri masalah thaharah ini. Wa yustahabu tandzifa minal awsakhi allati takunu ala ra'si wa fil udhuni wa fil anfi wa tandzifi rawajibi wa hiya ru'usul anamil wa ma tahtal adfar minal wuskhi. Jadi dan dianjurkan ya, tidak wajib tapi dianjurkan tandzif, membersihkan dari berbagai ausah, dari berbagai kotoran ya yang ada di atas kepala kita mungkin ya. Jadi ini karena suci tadi, terkadang suci itu ada yang nggak bersih. Saya dulu pernah menyampaikan, apa ada suci tapi tidak bersih? Ada. Seperti kalau yang itu orang ini yang para tetangga gitu ya, para bapak ibu yang ke sawah itu mungkin kena lendut-lendut itu. Tetapi mau zuhur di sawah gitu ya, mungkin kena lendut-lendut nggak apa-apa. Tapi kan itu kotor, tetapi tetap suci. Karena itu hanya kena lendut-lendut di sawah itu. Nah, jadi ya manusia sendiri asalnya juga dari lendut dulu ya, min turab, dari tanah. Belitoan gitu ya. Makanya iblis itu nggak mau. Khalaqtani ana khairum minhu. Ya Allah, saya nggak mau sujud pada Adam, menghormat pada Adam. Khalaqtani min narin, saya diciptakan itu dari api. Wa khalaqtahu min tin, dan dia engkau ciptakan dari tanah. Jadi saya nggak mau. Jadi hanya dari lendut saja kok saya itu suruh bersujud gitu ya. Setan itu, maka salah satu ciri sifat iblis yang ada pada manusia itu adalah penyakit ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia.
Itu penyakit iblis yang menjangkiti manusia kalau nggak hati-hati. Perasaannya saya lebih baik dari dia dalam apa-apa. Jadi kita ngemengkan ya, meremehkan orang lain, ini nggak boleh. Itu sifat iblis yang terkadang menjangkiti manusia. Nah, kembali tadi, jadi dibersihkan dari berbagai kotoran di atas kepala, di telinga kita gitu ya. Sekarang kan ada cotton bud. Zaman dulu mungkin kita cari bulu gitu ya, bulu untuk ngersih gitu ya, atau peniti ya. Nah, sekarang nggak ada lagi tuh hal-hal yang membahayakan zaman dulu. Tapi dulu begitu ceritanya. Sekarang ada cotton bud dan murah ya. Fil udhun ini di telinga, wa fil anfi di hidung. Hidung juga bersihkan gitu ya, bersihkan. Jadi maaf gitu ya, mungkin dari ingus yang ada dan sebagainya gitu ya, itu mau dibersihkan. Makanya kemarin juga al istinsak wal istinsar yang wudhu itu sambil merenungkan doa, oh semoga saya diberikan bau surga kan kemarin begitu, sambil nyedot air dan membuang airnya. Ya Allah, mugi-mugi pikantuk menapa gandanipun swarga. Wa tandzifu rawajibi, dan membersihkan hal-hal yang harus dibersihkan. Ru'usul anamil, yakni ujung-ujung kuku. Orang Islam kukunya do ireng-ireng ya, garis roket gitu ya. Ini dianjurkan ya, ru'usul anamil. Islam luar biasa para ulama ya, hal gitu aja itu dianjurkan. Ru'usul anamil wa ma tahtal adfar, dan apa yang di bawah kuku, minal muskhi ya, dari kotoran-kotoran. Wa yukrahu ta'khiru taklimil adwar, dan dimakruhkan menunda-nunda motong kuku. Ya kalau kita kan disunahkan itu Jumat ya, nggak mencukur, mungkin potong kuku gitu. Jadi tandzifil ibti, jadi membersihkan juga ketiak. Ya, bahasa Jawanya kelek ya. Jadi itu dibersihkan, dipotong ini rambutnya, tapi setidaknya dibersihkan, ini tandzif ya. Wa khalqil anati, dan juga mencukur, mohon maaf, bulu kemaluan. Jadi itu dianjurkan dalam Islam. La aksara, jadi wa khalqil la li aksari min arba'ina yauman, jadi jangan sampai melebihi 40 hari motong kuku dan sebagainya gitu ya. Bagaimana kalau kukunya dipanjangkan tapi bersih? Ya ini perintahnya memang memotong kuku. Memotong kuku ya, bukan membersihkan gitu ya. Jadi kalau memotong rambut kepala ini malah tidak ada sunahnya di sini. Artinya ya itu sewajarnya, monggo. Ada yang gondrong tapi bersih gitu ya. Itu karena perintahnya membersihkan gitu ya. Tapi kalau kuku ini memang perintahnya kan memotong kuku. Jadi gimana kalau umpamanya panjang tapi bersih ya, itu nggak ada ketentuannya, yang ada ketentuannya tetap suruh motong gitu ya. Jadi kan ada yang sedih karena kukunya megang apa kemudian patah karena tuh gitu ya. Jadi ya itu kalau dalam Islam disunahkan memotong. Ya penulis ini kalau saya lihat gambarnya ya, penulis kitab ini Imam Ghazali itu juga gondrong ya. Nah itu di gambarnya gitu ya. Ya fotonya zaman dulu belum ada foto gitu. Nah, kita nggak tahu, kalau Nabi Muhammad nggak boleh digambar, hanya sifat-sifatnya, tapi artinya di situ begitu ya. Jadi jangan lebih dari 40 hari untuk memotong, membersihkan tadi ya. Jadi itu dalam Islam sampai dianjurkan begitu, sehingga orang Islam terjaga kebersihan. Dan kita juga tahu ya bahwa di bawah kuku itu juga untuk menyimpan banyak kotoran. Adapun kemudian yadkhulul hammam, masuk kamar mandi, itu sudah ada ketentuannya kemarin ya, berdoa begitu. Idza arada taklimal adfari, ketika mau memotong kuku itu ibtidaan bimusabbihati yadahul yumna, maka dimulai dari yang kanan ya. Jadi dimulai dari yang kanan gitu ya. Jadi itu diatur dalam Islam ya. Jadi
wa yahtimu bi ibhamihil yumna, dari jari kemudian terakhir ibu jari. Lalu sama yang kiri juga dari kelingking jendrik gitu ya, kemudian berakhir ibu jari, itu seperti itu. Jadi dalam Islam sampai disunahkan cara-caranya. Ini mustahab ya, ini disunahkan. Jadi idza arada takliman sudah, dan selanjutnya layam bagi ayyakuna fi'la min af'alika khaliyan an naw'in tartibin bihasbil ittifaq fa huwal farqu bainal bahaimi wal adami. Dan tidak pantas ya melakukan itu tanpa urutan yang tertib. Jadi fahwal farqu bainal bahaimi wal adami, itulah bedanya antara bahaim hewan dan manusia, wal adami, adam itu bedanya antara hewan dan manusia. Hewan itu menyelesaikan apa yang dia kehendaki tanpa aturan yang tertib. Tapi kalau manusia itu berbeda, maka ya kalau nggak tertib menurut Imam Ghazali ya kuwi rabi itu jane padha kewan. Fal bahimatu yataharraku kaifa ma ittafaqa, adapun binatang dia akan bergerak melakukan apa saja kaifa ma ittafaqa, apa saja yang dia maui. Wal adami kaifa ma amalo, tapi kalau Bani Adam seperti yang diperintahkan. Jadi kalau binatang itu boleh makan itu mungkin langsung gitu ya, artinya nggak ada aturannya gitu ya. Jadi ngambil yang jauh-jauh dan sebagainya, ngeranggeng gitu ya. Ya maka dalam adab makan itu biar orang mudah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, maka kita buat cara yang mudah. Cara yang mudah itu apa? Makanan itu dipergilirkan, nanti enggak yang kono kepengin kono nanti ngeranggeh menyampar wedang bareng nanti yang tangannya mergane sing kono ra pangerten, lawuh sing enak ra digeser namanya. Nah, kono kan kepengen gitu ya. Maka pengertian nek aya diingat-ingetke oh kae tandane kepengen ya dicerahke engko nek ngersake niku gitu. Jadi nek ora kaya kewan itu tanpa aturan itu ngono ranggeh ngono ranggeh. Nah, nek sekarang di restoran yang bagus kan bisa diputar gitu. Jadi nek putar ki ya dihubungke ini. Jadi ada meja yang lingkaran kemudian dihubungke kono saat ngambil sayur. Jadi itu mudah ya, ora perlu geser. Nek jenengan kepengen gampangnya ra apa-apa mana arep tumbas ngoten niku. Nggih ra apa-apa. Ning tegese niku cara biar kita itu menjalankan perintah Islam itu ya mudah. Itu memang harus saling pengertian ya, sehingga seperti itu. Dekat tempat minum ya disiapkan kursi. Itu cerak dispenser yang kursi nih, sehingga mungkin anaknya itu anggap minum sambil berdiri ya kasih kursi. Wah kursi apa ya, kursi plastik gitu ya. Hidup itu dibikin mudah untuk menjalankan kebaikan, jangan dibikin ngerkoso gitu ya. Yang dibikin ngerkoso nanti kita sulit menjalankan Islam, itu jadi berat. Jadi kalau kita itu banyak ya tiang-tiang sepuh sak menika ingkang kalih puterane yo didamelke kamar mandi teng kamare ben gampang bersuci. Jadi tiang badai itu minta kesayangan itu ya sebaiknya dipermudah kalau kita punya sarananya. Mungkin mobil sebagian kursinya dibeladah ben cukup nggo sujud mergane lunga terus ora apa-apa. Tidak hanya Raja Minyak sing mobilnya kena nggo kantor. Ming di Grand Max mamane ngoten ora apa-apa dadali kursi sebagian kene nggo salat. Jadi nang perjalanan lanjut niku ini jangan diinjak-injak nang kene iki ngoten niku nggih. Sehingga perjalanan itu ora nang musala langsung ngadepke kiblat mobil. Zaman sakniki nggo handphone nek iso nggih ngadepke kiblat. Jadi memang anek dadi sopir puteran napa niku apa dadi niku ngeterke napa niku mobil-mobil pengantar barang terus ngoten niku lak mubeng terus nggih dibuat. Jangan tinggal kasak ya awake dhewe ngoten ngene. Jadi kita buat gimana biar mudah ngoten niku nggih. Jadi itu memfasilitasi kemudahan. Jadi
dibuat apa yang bagi kita itu mudah. Jadi di sini seperti tadi kita sampaikan gitu ya. Jadi kalau binatang itu ya seenaknya mereka berebut ya. Berebut makan ya enggak hitungan gitu ya. Kalau manusia kan tidak ya. Jadi binatang itu bisa mati karena kekenyangan. Kayak kewannya mati nopo kewargen. Jadi karena apa? Dalam Islam kan ada aturannya ya. Wa idzan naqul lana suka kata Nabi. Nahnu qaumun lana kul hatta najua wa idzan naqul lana suka. Niki angel nggih, ning mboten napa-napa kita panjenengan supados mangertos. Mboten nanti seneng angel niku njur mboten di sinau. Angel di sinau ora apa-apa walaupun kita belum bisa menjalani. Lebih baik tahu dan kita sedih karena belum bisa menjalani daripada ya ora ngerti. Jadi itu nahnu qaumun lanaqulu hatta najua. Kami adalah sebuah kaum yang kami tidak makan kecuali kalau kami lapar. Itu tuntunannya Nabi. Wa idza naqul lanasba, dan kalau kami makan kami tidak sampai kenyang. Dulu di awal ini kita mempelajari zuhudnya para ulama. Kata Imam Syafi'i, masabi itu mundu sita asrota sanatan. Saya belum pernah kenyang sejak usia 16 tahun ya. Ini mobilnya bersami kesupen. Nah, ini di awal-awal dulu salah satu contoh zuhudnya. Nah, jadi karena kan orang itu makin tinggi mestinya makin ada kezuhudan ya. Jadi orang mengajarkan ilmu juga ada kezuhudan semampunya. Nah, ini dicontohkan Imam Syafi'i yang dikagumi sama Imam Ghazali itu mengatakan masyafi'tu mundu sita asrota sanata. Saya tidak pernah kenyang sejak usia 16 tahun. Mungkin sakurunge ya biasa ya cah semego gitu ya. Mangan sak pol-pole, tapi setelah 16 tahun dia mulai dewasa, mulai itu dia nggak pernah kenyang. Jadi ya ini angel ini bro ya. Nek kita ya nggak kenyang itu nek raeneng ya, raeneng pora cukup. Wah, itu bisa cacilik biar kan pirang-pirang nanti ora cukup. Jadi itu mungkin nggak kenyang. Tapi setelah orang punya gaji jadi pegawai makan pada terus dari restoran ke restoran, akhirnya diserang berbagai macam penyakit. Karena apa? Karena perutnya dijadikan kuburan binatang. Iki lele mlebu, udang mlebu, patin mlebu, grame mlebu, wedhus ya. Kan Nabi mengatakan jangan jadikan perutmu kuburan binatang. Jadi Nabi 14 abad yang udah mengatakan gitu kok. Mestinya itu dilanggar dedel-dedel dewe gitu. Ayo itu teman saya itu ada yang bilang begini karena piye ya apa ada iki mbiyen ra duit-duit kepengen ya karepku mbasan didik ki saiki ya dituruti. Akhirnya beliau itu kan juga kena penyakit. Karena memang ya tadi gimana ya kenapa kok saya kemarin makan begitu, karena ya tak pikir-pikir dulu ra duit-duit yang mbasan didik itu ya apa kepenginane. Nah kan kepenginan itu tidak bisa berhenti kalau kita tidak nyetop. Nah, yang bisa nyetop ya kita sendiri. Nah, jadi ini memang ajaran Nabi seperti itu. Ini berat ya, karena yang namanya makanan itu kan ya memang kita semuanya dalam hidup itu kan harus ditemani itu gitu ya. Nah, jadi ini berat, tapi sekali lagi nggak apa-apa. Kita tahu walaupun kita ya ikhtiar ke sana aku ya belum bisa gitu. Oh ya Rasulullah ngomong ya belum bisa. Nek nang subuhan aya kira cocok ya. Ya saya jangan ngomong ya rambut dino. Ya oke, orang itu ya silane menungso ya, artinya sewajarnya. Jangan sampai binatang seperti binatang yang binatang bisa mati karena kekenyangan. Saya lihat di YouTube gitu ya. Itu ular piton. Itu mati karena makan buaya. Jadi buaya itu akhir itu nyobek apa itu? Nyobek perutnya.
Jadi sobek karena kan mungkin ekor buaya dan sebagainya. Ada yang mati juga karena makan sapi atau bangsanya sapi atau kerbau. Sungune iki metu nyuwak. Itu tipe binatang. Ranggo aturan banyak yang mati karena makanannya. Jadi manusia itu berbuat sebagaimana yang diperintah. Bukan, nah ini kata Imam Ghazali tadi dikatakan fal bahimatu tataharraku kaifa ma ittafaqa, binatang itu ya perilakunya seperti maunya dia, basic insting, jadi insting dasar. Jadi manusia binatang memenuhi instingnya. Wal adami kaifa ma amara, dan Bani Adam itu mestinya ya kaifa ma sebagaimana yang diperintahkan. Sebagaimana yang diperintahkan gitu ya. Jadi dalam Islam itu yang namanya orang laki-laki tertarik kepada wanita, wanita tertarik kepada laki-laki. Tapi kan dalam Islam juga ada aturan. Kita baca Quran misalnya, seorang kakek memperkosa balita. Ini kalau binatang yang terjadi, kucing-kucing itu memperkosa kucing-kucing cilik-cilik itu. Tapi binatang itu. Jadi itu manusia-manusia yang karakternya seperti itu. Kita lihat di bacaan-bacaan itu banyak hal-hal itu ya. Nah, untuk bilang mindalik kita berdoa agar tidak seperti itu. Islam mengajarkan tata caranya. Jadi karena memang zuzinalis nasir hubus syahwat, kita itu dihiasi kecintaan syahwati ya, minanisa wal banin, kepada wanita, kepada anak dan sebagainya itu ada. Yaitu yang menjadikan manusia itu berkelanjutan. Kalau orang laki-laki nggak suka wanita, wanita nggak suka laki-laki, manusia punah di bumi ini. Manusia punah. Ya karena apa? Karena kecintaan itulah maka manusia itu berlangsung. Kalau nggak ada kecintaan itu orang nggak akan berumah tangga dan orang nggak akan mau memelihara bayi dan sebagainya. Apalagi seorang ibu harus mengandung 9 bulan kemudian memelihara bayi. Tapi ajaibnya karena itu Allah memberikan seorang ibu itu anaknya itu diajak pergi dan anaknya itu ngopol, anaknya buang air. Seorang ibu itu tetap dengan rasa bahagia itu melakukan itu. Melakukan itu gitu ya. Itu karena apa? Karena memang itu Allah yang menitipkan rasa kasih sayang itu, Allah titipkan kepada makhluk-makhluk di dunia ini. Sampai dalam hadis sehingga seekor kuda sampai menggerakkan kakinya karena takut menginjak anaknya. Itu sebagian rasa kasih sayang yang dititipkan oleh Allah kepada makhluknya. Binatang saja punya rasa kasihan kepada induk-induk ayam itu atau babon itu hanya kita lewat saja kita diteladun karena dia ngira kita itu akan membahayakan anak-anaknya yang masih kecil. Kita lihat ikan mujair gitu ya, itu begitu kita lewat anaknya itu disedot semua masuk mulutnya untuk melindungi, padahal kita hanya lewat dan kita raba kali nyelem gitu ya. Nyekel pun raisa ya anak menjadi cilik-cilik gitu ya. Tetapi itu langsung dimasukkan semuanya, diselamatkan. Kalau dia ditanya itu apakah repot itu ibu mujair itu gitu ya, dia mesti bahagia itu melakukan itu dengan rasa kasih sayang. Maka kalau lagunya kasih ibu kepada beta tak terkira sepanjang masa, hanya memberi, tiada kembali, nggak mungkin dia kembali. Menjenengan ngeragati putranya nek digunggung niku wis akeh banget. Lek tak hitung ya aku makane kowe kecil lek nyekolahke, kowe nek gede males. Terkadang orang tua itu ardiwales saja yang salah nek anakmu wae. Kowe isih butuh. Kan gitu. Malah mbah-mbah ibu-ibu itu terkadang punya sedikit saja diberikan cucunya. Itu apa yang menggerakkan? Itu rasa kasih sayang yang oleh Allah dititipkan kepada makhluknya. Dalam hadis kan itu hanya 1% rasa kasih sayang saja. Manusia itu kalau memelihara sudah hidupnya itu tentrem rukun.
Itu seperti itu. Maka kasih sayang Allah itu begitu. Semua makhluk diselamatkan. Enggak Islam, enggak kafir ya. Allah itu menyelamatkan. Makhluk-makhluk juga oleh Allah diberikan seperti itu. Nah, intinya kembali tadi bahwa bedanya manusia dan binatang itu, kalau binatang itu berkehendak atas dasar instingnya. Insting binatang kalau dalam ilmu antropologi macam-macam itu apa? Attack and defense. Jadi naluri attack and defense. Attack and defense itu menyerang dan bertahan. Itu naluri binatang ya. Kalau dia lapar dia akan menyerang. Kalau dia diancam dia bertahan. Jadi, tapi kan binatang nggak ada aturan. Kalau manusia punya seperti itu. Tetapi naluri itu ada untuk menyerang dan bertahan. Tapi kan kita nggak boleh menyerang seenaknya. Kita menghormati miliknya orang lain, gitu ya. Kita kepada manusia yang lain juga tidak boleh mentang-mentang kita menang itu langsung ngambil apa saja. Yaitu kalau di dalam ajaran agama ya mesti akan ada balasannya. Kalau dalam pandangan umum atau agama lain ada yang namanya karma. Orang Jawa mengatakan karma itu dengan bahasa Jawa ngunduh wae pakerti. Jadi dalam bahasa Arab man yazra yaksud, barang siapa menanam dia pula yang akan mengetam. Jadi dulu ada judul buku siapa menabur angin menuai badai. Jadi untuk menyebar angin kamu juga yang akan terkena badai. Ada lagi dalam bahasa Arab man hafara hufratan waqa'a fiha, barang siapa menggali lubang untuk mencelakakan orang suatu saat dia akan jatuh ke lubang itu juga. Jadi itu keadilan Islam agar manusia itu walaupun punya naluri katanya attack and defense tadi, menyerang dan bertahan, tapi kita hanya bertahan apabila memang disyariatkan dalam Islam dan menyerang apabila disyariatkan dalam Islam. Dalam hal kita perang membela ya agama, membela harta, membela keluarga, ya itu diperintahkan ya. Malah Islam mengatakan infiru, bergegaslah kamu ke medan perang kalau kamu itu teraniaya. Nah diperintahkan gitu. Tapi kalau nggak ada apa-apa ya jangan. Dalam Islam kan begitu ya. Itu artinya, tapi hewan nggak punya itu. Hewan itu nalurinya begitu. Jadi kalau saya lihat di YouTube itu menjangan itu binatang-binatang itu ya. Menjangan itu kan kelihatan cantik, halus dan sebagainya. Dia itu menjadi santapan bagi binatang-binatang yang lain. Nggak pernah salah sebenarnya dia nggak ngurusui macan, nggak ngurusui apa-apa, nggak begitu anaknya macan gitu ya. Tapi oleh macan itu dia diterkam untuk makan. Jadi apa salahnya menjangan itu gitu ya? Dia nggak punya salah, tapi kan naluri binatang itu asal serang, asal ada makanan rebut gitu aja. Nah ini binatang. Maka kalau manusia sudah seperti itu, sebenarnya manusia itu sudah cenderung pada binatang. Nah itu para ahli di dunia itu, ahli filsafat ada yang memikirkan manusia memang ada yang sifatnya itu homo homini lupus, manusia serigala bagi manusia yang lain. Homo homini lupus kan ada pepatah begitu, itu hukum alam. Homo homini lupus, manusia adalah serigala bagi yang lain. Jadi sing pintar piye carane ngapusi sing bodoh ya, sing kuat piye carane menindas yang lemah. Itu ada sifat manusia begitu. Namanya homo homini lupus. Neng yang sebenarnya bukan begitu. Manusia satu itu adalah manusia itu saudara bagi manusia yang lain. Kalau kita itu makanan sedikit bukan saling dosok-dosokan dan rebutan, tetapi kita sebaiknya dibagi. Kita dibagi gitu ya. Jadi malah kalau para sahabat saking tingginya untuk saling mengutamakan itu, terkadang mereka sendiri mati karena mengutamakan orang lain. Itu ada ya dalam hadis riwayat sholihin kan begitu. Dalam bukan di hadis, saya lupa di hadis mana.
Itu loh yang 3 sahabat itu ya, dalam peperangan saling mengutamakan temannya. Ketika ada minuman yang hanya cukup untuk dia, untuk satu orang. Yang satu bilang sampean mawon, ketoke sampean luwih mbutuhke luwih ngelak bang aku. Sik siji omong sampean mawon. Sik siji sing dimanggake ya sampean mawon, ketoke sampean luwih ngelak. Nah awake dhewe lak langsung ora mamane ketoke kowe sing kuat ya aku wae tak sangune tak pangane wae ya. Kowe kita tak deloki sehat yang ngono ya. Langsung diputuske dhewe. Mamane kakang adik iki mase kok ora mulai iki. Iki piye Bu gimana ora ketok ya wis jajan. Dianggap husnudzone sing ngentrengke awake dhewe. Husnudzon yang keliru. Jadi orang kan harus begitu. Jadi maka dari itu sahabat itu akhirnya sampai wajahnya itu sudah sayu semuanya tetap nggak mau minum duluan. Sampai minuman itu hanya beredar dan tiga-tiganya meninggal. Kalau orang yang nggak tahu agama mungkin dianggap mati konyol. Tapi di hadapan Allah itu mati dengan kemuliaan. Karena mati di atas sifat apa itu? Itsar. Itsar itu mengutamakan orang lain. Mengutamakan orang lain gitu ya. Jadi itu penting orang. Di Indonesia itu semua berebut pejabat-pejabat itu karena nggak ada itsar. Pejabat cilik, pejabat gede, ada rebutan nggak ada itsar. Hidup ya semrawut kalau gitu caranya. Itsar itu nggak ada, penting. Orang Islam itu menghayati akhlak-akhlak itu penting. Jadi maka Islam selalu menanamkan bahwa para orang-orang Ansor, orang Ansor itu dalam surat Al-Hasyr dikatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Saya sudah pernah menyampaikan tapi nggak apa-apa kita ulang. Ini agak santai sedikit karena ini menjelang penutupan, nanti tidak selesai nanggung kalau masuk bab selanjutnya karena fotokopinya belum ada, sehingga ini penutupan. Itsar itu kalau dalam surat Al-Hasyr kan orang Ansor itu dipuji oleh Allah. Tidak banyak orang yang dipuji oleh Allah, tapi orang Ansor wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka orang Ansor itu mengutamakan orang Muhajirin walau kana bihim khasasah, walaupun mereka itu kekurangan. Jadi orang Ansor itu bukan karena berlebihan dia ngasih kepada Muhajirin. Sapa wonge sing ora butuh lemah, kebun, sawah, pekarangan, semua orang butuh. 1 meter saja diperebutkan. Tetapi orang Ansor itu ketika orang Muhajirin datang itu langsung diberi. Itu saya lupa namanya, tapi yang dipasangkan oleh Abdurrahman bin Auf, Muhajirin yang kemudian jadi kaya raya, Abdurrahman bin Auf, itu kan dipasangkan seorang Ansor. Nabi itu memasangkan satu-satu ya untuk memikul kebutuhannya. Pak Iki tak titip ke Pak Iki, Pak Iki tak titip ke Pak Iki, Pak Iki titip. Jadi dipasangkan begitu. Ben enteng dia mikir Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad hijrah itu membawa banyak orang, sik nanggung sopo. Ya orang Ansor dibagi. Kowe ya tak titip iki, tak titip iki, sehingga Abdurrahman bin Auf dititipkan seorang sahabat di Ansor yang sahabat saya lupa namanya, tapi bilang begini, wahai Abdurrahman bin Auf, saya ini adalah orang yang alhamdulillah lemah paling ombo di antara orang-orang Ansor yang lain. Wes saiki sampean milih sing endi? Abdurrahman bin Auf. Neng yang ditawane itu ya pangerten, ya orang akhlaknya baik, ranjur ngemaruke gitu ya. Demenake itu tidak. Abdurrahman bin Auf bilang gini, "Empun, kula mboten nyuwun. Mboten nyuwun. Kula terke mawon teng pasar. Kula tak gagang. Ketok kula mboten bakat nek maca ngarit, dangir mboten iso. Wis kula terke teng pasar." Jadi modalnya itu orang jangan mengatakan nol putul. Modalnya sama nggak ada. Jadi itu seperti kata motivator dan bisnismen ulung zaman sekarang yang mengatakan gini, kalau mau usaha jangan pernah mempersoalkan modal. Kan sekarang gitu, para motivator besar, para bisnismen besar, maka kalau kamu mau berusaha kok pertama sudah mengeluh modal, kamu nggak bakat.
Jadi nggak boleh modal. Nah, Abdurrahman bin Auf itu nggak punya modal, yang ditunjukkan pasar. Mungkin jadi modalnya dari non puno. Ya barangkali mungkin kulo sadek nggih kelopone jenengan niku kulo dolke. Ya dibawakan ke pasar niki kulo wingi badine sementen. Entuk piro. Mangke ngerti wong di Lombok kulo dolke nggih. Ngerti ndi apa meneh jenengan duwe kayu ora kanggo ngeten iki kulo acarake nggih. Dolke ndedit suwe-suwe. Ndek modal. Akhirnya Abdurrahman bin Auf kaya raya. Nanti dalam Ar-Rijal Khawla Rasul dikatakan hampir semua orang Madinah ada hutang budinya dengan hartanya Abdurrahman bin Auf. Nek ra diutangi ya dikei, nek ra dikei dijak kerja sama. Sak Madinah hampir pernah berhutang budi sama Abdurrahman bin Auf. Itu awalnya seperti itu. Nah, orang Ansor pasangannya tadi mempersilahkan sekali lagi orang jur ngemaruhi, orang jur menggunakan kesempatan. Wes mumpung awake dhewe gratis ya saya apa? Jangan begitu, orang tuh di traktor yo. Kita itu jikok malah jikok kene gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, Abdurrahman bin Auf ya begitu, orang jur ngacung itu sama orang saya pinggir dalamnya saya apa? Nah, enggak, Abdurrahman bin Auf ampun kula mboten betah. Terkemawon kula teng pasar. Wah, tenang Abdurrahman bin Auf bisnisnya luar biasa, orang-orang Yahudi kan. Kita kan orang Yahudi itu terkenal pintar bisnis karena memang nek masalah bondo orang Yahudi itu luar biasa. Sejak zaman Nabi Musa, zaman Nabi-Nabi setelahnya orang Yahudi itu memang maaf ya agak sedikit licik walaupun terhadap nabinya. Terhadap nabinya itu licik orang Yahudi itu. Jadi dan dalam masalah harta memang orang Yahudi begitu. Nah, jadi kemudian kembali ke tadi ya intinya bahwa ini manusia itu ada aturannya. Kemudian sebagai penutupnya lalu bagaimana ini terhadap lehyah itu jenggot ya. Jadi ya kemarin kita sampaikan orang-orang Timur Tengah itu dikarunia oleh Allah itu rambut itu antara yang tumbuh di atas kepala sama gudeg dan jenggot itu terkadang hampir sama. Gondrongnya itu memang podo apa jenggot itu. Jadi nah, itu sehingga menurut Imam Nakhai ini ajibtu li rajulin akilun tawilul lihyah. Saya itu heran kepada orang-orang yang jenggotnya itu dibiarkan ruwet ya, teratur. Jadi dipandang tidak enak, maka mestinya ini diatur ya. Jadi dirapikan ya. Dirapikan sehingga itu sampai dianjurkan seperti itu. Jadi intinya bahwa di sini dikatakan wa yukrahu filayah al khudhabi bisawadi wa tabyid bil kabrit wa natfi syaibi minha wa nuqsanu minha wa ziyadah wa tasrifiha tasannu'an li ru'ya wa tarakaha syi'ata idharun li zuhdi ya. Jadi ini tidak boleh juga di situ itu kemudian ini mewarnai jenggotnya itu kemudian membiarkannya atau dibuat gaya-gaya gitu ya, dibuat gaya-gaya liru'ya agar menarik perhatian orang. Ya mungkin nggak tahu ya digayai maksudnya kepiye ya terserah, tapi kan ada cukuran rambutnya ada yang digaya-gaya barang gitu ya. Jenggot juga digaya, mungkin digaya lancip-lancip piye orang ngerti ya. Atau seperti apa liru ya agar menarik perhatian. Watarokaha dan meninggalkannya biar semrawut, biar dianggap orang zuhud juga nggak boleh. Jadi kan ada orang yang wes semrawut ngene iki wae ben aku darani ora mikir dunya. Ini enggak boleh. Napa kok jenengan kok lambene semrawut sak sepenting awur-awur ya mboten. Niku ya wis mboten sae karena duwe niat ben diarani wong sing ora mikir dunya. Jadi dalam Islam niku ngeten iki. Berbuat karena orang ya enggak boleh. Neng menghindari sesuatu karena orang nggak boleh. Jenengan apa lele kok ming teng mburi dhewe kula nggih ben
ben ketok nek kula niku sakjane ranti pamrih apa-apa. Memang mboten entuk ngoten niku nggih. Nah, napa jenengan lek salat kok mutet cara-cara nggih serandal-serandal. Nggih kula niku badhe netake ben sakjane sedaya manungsa niku sami. Karena punya ingin diperhatikan itu wis salah malih. Jadi wong tumindak niku sak murwat dan biasa saja. Terlalu menunjukkan bahwa kita itu nggak memikirkan dunia, ya disalahkan. Nyuruh kita itu kemudian berbuat ben dihormati nggih. Jadi ngeten iki, berbuat ben ndarani wong ora butuh kehormatan ya disalahke, berbuat ben dihormati orang ya disalahke. Jadi pancen keikhlasan itu tidak ringan ya. Suatu saat kita akan menyinggung masalah keikhlasan itu nggih. Mekatan Bapak Ibu semuanya yang bisa kita bahas pada pagi hari ini, insya Allah besok masuk kepada bab yang keempat, fi asrari sholati wa muhimmatiha, rahasia-rahasia sholat dan urgensi sholat, yaitu akan masuk besok, sehingga nanti biar sama ini Mas dan kawan-kawan disiapkan fotokopinya ya. Jadi untuk bab yang keempat, Bapak Ibu para rawuh sedaya, demikian yang bisa kita bahas sampai pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi tadbirah bagi kita semuanya. Ada khilaf kami mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.